Bapak Ibu Saudara-saudariku, mari kita mendengarkan renungan harian pada hari ini, yaitu hari terakhir di bulan Maret. Kita akan melangkahkan kaki kita di bulan keempat di besok hari, dan hari ini menjadi hari terakhir di Maret ini. Maka sembari kita mengucap syukur 3 bulan kita telah menjalani dalam pemeliharaan Tuhan, mari kita mendengarkan renungan harian ini, kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, yaitu yang tertulis dalam kitab Mika 7 ayat 8. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku, sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saya akan membaca sekali lagi Bapak Ibu ayat ini. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Janganlah bersukacita atasku, hai musuhku. Jadi apa sukacita musuh kita terhadap kita? Ya, kejatuhan kita. Ketika pembenci kita melihat kita jatuh, di sana dia akan tersenyum bersorak-sorai dan tepuk tangan. Itu hal yang biasa dilakukan oleh para pembenci-pembenci. Ketika dia melihat lawannya jatuh, kesusahan, dia akan berkata, aku yang benar dan dia telah menerima upahnya. Lalu kemudian dikatakan, sekalipun aku jatuh, aku akan bangkit pula. Maka ini menjadi semangat bagi kita Bapak Ibu. Ketika ada seseorang atau situasi yang membuat kamu ditertawakan oleh karena kelemahanmu, oleh karena keterbatasanmu, si musuh akan berkata, hore, dia tidak sanggup melakukannya. Hore, dia jatuh. Dia mengalami musibah. Ketika ada sorak-sorai atas kegagalanmu, atas ketidakberhasilanmu, atau bahkan kejatuhanmu di dalam kegelapan, ingatlah, fokusmu bukan dia, tetapi Yesus Kristus. Ketika ada seseorang atau di antara kita saat ini sedang jatuh karena kegagalan, usaha yang dibangun dengan jerih payah, dengan modal yang sangat banyak tetapi harus habis begitu sia-sia. Atau ketika kehilangan orang yang dikasihi dan dicintai, yang dulunya kita bisa bersama-sama dengan orang yang kita kasihi dan cintai, tapi sekarang tidak lagi. Dan orang berkata, lihatlah dia tinggal sendiri. Dia kesepian. Maka katakan saat ini bahwa kita akan bangkit, kita akan bangun. Tangan Tuhan selalu telur untuk memberikan pertolongan kepada kita. Tangannya akan selalu diulurkan untuk kita Bapak Ibu. Dia tidak akan membiarkan kita jatuh terlalu lama. Maka bangkitlah, semangatlah. Jalanilah kehidupan ini, karena sekalipun kita duduk dalam kegelapan, seolah-olah menurut kita tidak ada lagi harapan, karena sudah sangat pedih sekali kita alami. Iman kita harus berkata, Tuhan akan menjadi terangku. Inilah yang menjadi pembeda kita antara anak-anak Tuhan dengan anak-anak dunia ini. Jadi kalau anak-anak dunia ini menertawakan segala hal yang menjadi kelemahan kita, anak-anak Tuhan, dia selalu berharap pada pengasihan Tuhan. Jadi hidup orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan itu adalah sukacita. Hidupnya penuh dengan kelegaan, hidupnya penuh dengan ketenangan. Dia tidak akan gelisah sebab dia tahu Allah selalu bersama-sama dengan kita. Namun sekarang ini kita diingatkan Bapak Ibu, jikalau saat ini kita boleh sedang menghadapi kesuksesan, kemapanan, kemampuan secara ekonomi, kekeluargaan,
Maka ketika kita melihat saudara kita jatuh, bantulah dia, bukan malah menertawakannya. Tolonglah dia, ulurkanlah tangan kita untuk dapat menjadi bagian. Kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan, kita menjadi berkat. Jangan simpan tanganmu dengan berkata, aku tidak bisa menolong. Padahal Tuhan berikan kita berkat-Nya yang melimpah. Jangan pernah kita mengkhianati apa yang boleh kita lakukan kepada sesama kita. Atau jangan pernah berkata, aku tidak bisa, sementara Tuhan memberikan kepada kita, kita mampu. Maka saat ini Bapak Ibu, jangan pernah mengkhianati berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dengan harusnya kita mampu menolong sesama kita, tetapi kita menahan pertolongan kita kepada orang lain. Atau ketika kita diberikan Tuhan hikmat dan kebijaksanaan, tetapi kita memilih lebih menertawakan kelemahan orang lain di atas penderitaannya, maka saat ini bertobatlah, tinggalkanlah itu dan jadilah menjadi manusia yang empati, manusia yang benar-benar melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini, dengan terus mengulurkan dan menjadi bagian daripada rencana Allah. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah Bapa kami, Engkau terus melibatkan kami dalam karya keselamatan yang boleh Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, biarlah kami tetap bangkit, kuat dan semangat. Dan sekalipun Tuhan memberkati kami dengan berkat-berkat melimpah, ingatkan kami Tuhan, supaya kami senantiasa berlaku tetap setia di dalam kehidupan ini. Dan kami boleh tetap bangkit ketika kami menghadapi kesulitan dan pencobaan-pencobaan kehidupan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.